Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Bagaimana kabar sahabat kebun berkah? Semoga sehat-sehat saja. Kali ini kita akan menonton lagi seri rehabilitasi hutan dan lahan. Kali ini masih membahas rehabilitasi hutan di Provinsi Lampung, terutama yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Waise Putih Waise Kampung. Nah, BPDAS ini merupakan salah satu unit laksana teknis dari Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ayo kita coba simak video ini, di mana video ini merupakan kerjasama antara Balai Waise Putih Waise Kampung Lampung dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memperingati Hari Korupsi Sedunia (HKORDIA) di tahun 2022. Selamat menikmati. Fenomena banjir dan tanah longsor, serta banyaknya lahan kritis menjadi alasan betapa pentingnya upaya rehabilitasi hutan dan lahan sebagai bagian pengelolaan daerah aliran sungai di Indonesia. Sebagai salah satu provinsi yang menjadi target program, kerusakan kawasan hutan di Lampung mencapai lebih dari 375.000 hektar atau sebesar 37,42%. Deforestasi hingga konflik sosial menjadi permasalahan utama yang tak kunjung reda selama hampir 2 dekade di area Gunung Balak. Tak hanya itu, tuntutan untuk mengubah kawasan menjadi lahan milik pun menjadikan warga sanksi terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah sempat dijalankan. Dari awal kita memang ditentang habis-habisan dengan program RAL ini, tetapi kita tidak putus asa, kita tetap semangat untuk melaksanakan program tersebut dengan cara new model RHL. Hingga pada tahun 2020, dari hasil komunikasi yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Waise Putih Waise Kampung kepada tokoh-tokoh di Desa Girimulyo, diketahui adanya jenis tanaman alpukat lokal yang memiliki kualitas dan karakteristik yang unggul. Dan dibentuklah lembaga kelompok tani hutan Agro Mulyo Lestari untuk menjalankan program agroforestry tanaman unggulan lokal dengan budidaya bibit alpukat siger. Tak hanya penanaman, juga lakukan pemberdayaan kelompok melalui pembinaan pembibitan lokal. Meski dimulai dengan hanya 9 orang petani yang bergabung di wilayah tanam seluas 15 hektar, pendampingan terus dilakukan. Di tahun 2021, rehabilitasi hutan dan lahan dengan skema agroforestry tanaman unggulan lokal bertambah menjadi 5 desa dengan area tanam 212 hektar dan melibatkan sebanyak 21 kelompok tani hutan. Optimisme semakin besar di kalangan masyarakat hutan lindung Gunung Balak. Hingga kini di tahun 2022 tercatat 8 desa dengan luas 715 hektar telah turut berpartisipasi hijaukan lahan dan hidupkan ekonomi setempat. Program ini adalah program dari BPDAS. BPDAS ini bisa percaya dengan petani, percaya dengan kelompok. Dia berikan langsung uang itu ke kelompok dan tidak ada potongan sedikit pun.
Total penanaman yang difasilitasi hingga saat ini adalah seluas 942 hektar. Semakin bertambah luas tanam, bertambah pula rantai perekonomian di kawasan tersebut. Setidaknya terdapat 154 kepala keluarga pembuat bibit alpukat yang dikelola oleh koperasi dan mampu menghasilkan lebih dari 400.000 batang bibit. Dari usaha bibit alpukat saja, 1 miliar rupiah telah bergulir di Desa Girimulyo. Jadi nanti ke depan pengembangannya selain menjual buah, juga jasa lingkungan berupa pendidikan, wisata, dan pengembangan buah. Tentu tidak hanya jual buah, mungkin akan berkembang menjadi tepung, alpukat, bolu alpukat, dan lain-lain. Itu ngikutin perkembangan zaman. Sebagai bentang alam yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial, daerah aliran sungai harus dikelola secara kolaboratif antara pemerintah, warga, serta petani lokal yang memiliki peran penting. Memberdayakan lahan tak harus dengan memiliki, karena kalau bisa menikmati, kenapa harus memiliki? Walaupun tidak memiliki, tapi masyarakat menikmati.